Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu bersama takdir Tuhan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini masih karantina, masih di rumah aja. Covid masih begitu meningkat ya penyebarannya. Sampai ke berapa sih, Gi? Kalau nggak salah Berapa ribu orang? 22 kalau nggak salah. Waktu itu beberapa hari yang lalu gue lihat ada 22.000, nggak tahu hari ini. Jadi mungkin teman-teman bisa cek lagi. Beberapa waktu yang lalu gue belum sempat terakhir gue bikin konten kapan ya? Jadi udah lama nih, sebelum lebaran lah gue terakhir bikin konten tuh. Jadi sampai saat ini baru bikin lagi karena mager, capek ngeditnya, ya banyak ininya lah, banyak halangannya. Jadi kali ini gue bareng sama teman gue, teman kuliah, kita sekelas juga dan rumahnya dekat di daerah sini belakang. Namanya Yogi, dia jomblo, tapi lagi dideketin banyak cewek. Cenah. Enggak, kebalik. Orang yang deketin banyak cewek. Deketin banyak cewek, cuman gagal. Sebenarnya nggak jelas mau ngobrolin apa. Kali gini, jadi gue sempat tertarik di soal, lo kenalin dulu diri dulu dong, gak mau kenalin gitu. Iya, jadi nama orang ya, karena orang-orang Sunda, jadi manggilnya orang. Nama orang Yogi, teman Yuki baru kenal beberapa tahun, 2 tahunan lah ya. Ya, nggak terlalu lama juga. Ya, cuman orangnya asik sih gitu kan, ngobrol enak gitu lah, pokoknya segala macam. Ya itulah, teman sekelas. Kita ngobrolin ini aja deh. Gue punya sedikit tema. Apa? Gue pengen ngobrolin soal percintaan. Kayaknya mana salah orang nih ngomong percintaan. Mana kan tahu percintaan seorang Yogi gimana. Masalah percintaan. Enggak, Tapi nggak apa-apa. Gak apa ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya unik kan unik gitu ya. unik. Sebenarnya kan yang setiap orang itu punya sebuah cerita. Bagi gue ya, hampir semua orang, entah sih, bahkan semua orang sih ya, semua orang. Gak jelas nih. Jadi gini, Nggak apa-apa, udah ngobrol aja. bagi gue tuh setiap orang itu punya cerita cintanya masing-masing. Bener nggak sih? Ya pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin tuh orang nggak ngerasain cinta, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia ngerasain yang namanya cinta. Entah itu sama orang tua, entah itu sama temen, entah itu sama kerabat, sama apapun lah, itulah intinya. Nah, kalau saat ini gue pengen ngobrolin soal percintaan lawan jenis. Jadi ya percintaan ya pacaran lah, apa PDKT-an. Nah, hubungan lah sama gitu. Nah, jadi gini. Jadi gini mulu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kan ngobrol ngalor ngidul hidupnya. Jadi kita melakukan hal yang gabut karena kita gabut. Jadi yang nonton ini lu lebih gabut. Lebih gabut daripada kita. Oh, yang penting dapat AdSense. Amin ya Allah, AdSense ya Allah gitu kan. Gini deh, gue punya beberapa cerita. Gue tuh mulai pacaran itu sebenarnya dari SD tuh gue udah kayak mulai tulis surat gitu, mulai suka sama cewek. Oh, jadi dari SD udah mulai maksudnya udah mulai ngerti hubungan kayak gitu. Ya kalau ngerti banget ya enggak, ngerti banget mah enggak. Cuman Mulai ada rasa-rasa tertarik sama perempuan. Itu gue dari SD. Terus mulai banget yang namanya pacaran banget gitu ya, cinta-cinta monyet lah itu gue SMP. Tapi gue mondok dulu tuh, jadi gue rada susah tuh. Bukannya nggak boleh pacaran ya? Iya, emang jelas. Kan? Tapi pernah ke-gap nggak gitu? Kalau ke game mah enggak. Soalnya gue rapi mainnya, gue pas liburan doang rapi gue. Itu gue dari wajar SMP. sih, wajar. Dari SMP tuh gue mulai pacaran, terus mulai merasakan bener-bener yang namanya sakit hati, galau. Tuh gue SMA tuh, wah itu parah sih. Jadi gue sempet dulu tuh
pacaran sama yang lebih tua. Berapa tahun tuh 2 bedanya? tahun gue bedanya. Iya 2 tahun. Itu dulu mana waktu SMA, gue Jadi SMA. dia udah mulai kuliah kali ya? Enggak, SMA kelas berapa? SMA kelas 1 gue, dia SMA kelas 3. Hmm. Iya, jadi gue deket gitu sama dia, terus kita pacaran gitu kan. Ya, terus habis itu gue pindah gue ke Bandung kan. Jadi gue awalnya pertama gue di Tangerang, gue pacaran gue lagi ke Tangerang, gue pindah ke Bandung, kita putus. Jadi ya nggak jelas lah, maksudnya. Kenapa? Sedihnya itu. Gak, alasannya sih nggak tahu sih ya. Alasannya kenapa gue diputusin, terus Oh jadi mana yang diputus? iya, gue diputusin tuh, gue gue berapa kali sempet gue diputusin. Berapa kali putusin, terus ya udahlah gitu kan, maksudnya gue bisa nyari yang lain. Yes. Terus gue sempat tuh deket, kalau nggak salah dia tuh primadona primadona dulu sekolah gue dulu. Wih gila tuh, gue bisa deketin. Gokil sih, gue juga nggak ngerti itu gimana caranya. Cuman gue minder, gue nggak punya apa-apa. Ya ala kadarnya gini dia jadinya, ya udahlah gitu kan. Itu sih. Itu SMA gue, terus ya sampai sekarang punyalah gue meskipun baru-baru gitu kan, baru-baru berapa, hampir setahun lah gue sama yang sekarang ini. Gitu sih. Kalau lu gimana gitu? Kalau orang sendiri sih ya, pertama kali mulai ngerasain yang namanya hubungan gitu, baru tahu sama sih SD. Kayaknya dulu SD sih udah mulai gitu ya, nulis surat-surat gitu Nah, kan, iya, iseng-iseng kan. iseng-iseng gitu, anjing Pas itu cita-cita kan- monyet nggak jelas anjing. SD itu berawal ini apa? Berawalnya hubungan-hubungan kayak gitu. Meskipun ya bercanda-bercanda doang gitu kan, pulang dibeliin makanan apa gitu, cilok, cimol gitu Iya. kan. Aku jajan 2000 loh, seribunya buat kamu iya, gitu gitu kan kan, anjing. paling gitu-gitu doang. SD sih lama. Waktu itu kapan ya? Kelas 6 kalau nggak salah, pertama kali gitu. Kelas 6 SD. Iya, pertama kali ngerasain gitu kelas 6 SD. Dan mungkin si ceweknya juga masih belum ngerti mana cowok ganteng, mana cowok jelek waktu itu. Soalnya muka-muka SD sama semua anjing, nggak ada bedanya. Yogi SD kayak gini nih guys, mau lihat. Anjing, anjing, nama bisa. Kalau orang Cina punya toko itu pakai kucing. Kalau gua pakai ini Gi. Astagfirullah. Gini, Islam kayak Budi sih. Gajinya coba. Maksudnya gini soalnya gua nggak tahu dari ini agama, tapi di bawah ini Al-Quran. Ini tuh mainan, gua nggak mau review ini, bukan review barang. Ini apa namanya, apa, Feng Shui apa sih? Bukan Feng Shui. Apa ya yang kucing keberuntungan itu kan? Apa namanya? Yang Cina. Namanya kalau tebak-tebakan kayak gitu tuh Feng Shui. Apa-apaan anjing? Apa? Nggak tahu lah pokoknya itu anjing yang gini-gini nih, kucing yang gini-gini. Nah itulah anjing. Terus. Ya lanjut kan. Mulai tuh SMP pertama kali pacaran yang bener gitu ya. Nggak tahu bener, nggak tahu juga. Oh, lu Tapi- sempet pacaran tuh berarti? Sempet pak. SD kan kehitungnya ya bukan pacaran sih, dia mah gitu-gitu doang kan ya. SMP tuh pertama kali pacaran Terus. sama cewek. Jadi waktu itu aing kenalnya di tempat lesan. Oh lu les? Tempat les, ya. Les apa tuh? Iya, ya Les les. renang? Bukan, les Bukan. pelajaran. Waktu itu kan lagi mau UN, Oh, gue jadi lagi lu ngejar les. SMA negeri gitu kan. Oh. Dulu gue cita-cita SMA tuh negeri 5 kalau nggak salah, atau nggak 3 Bandung. SMA 5 3 Bandung. Gue ngejar. Kan dia tuh. satu sekolah tuh kalau nggak salah. Apa ya? SMA 5 sama SMA 3 kan satu tempat deh. Tapi kan beda instansi, Iya sih, bos. benar. Iya. Instansi apa tadi? Instansi. Oh itu gua nggak pernah bisa tuh ngomong gitu. Iya maksudnya kan, ya itu Terus. pokoknya gue ngejar sama itu kan. Terus Terus jadi satu tempat lesan gitu. Ah. Tapi nggak yang mahal sih, biasa-biasa aja. Dia juga les di situ. itu dulu satu SD sama lu juga. Satu SMP. Satu SMP. Iya, tapi dia juga sempat satu SD, cuman beda komplek sama aing. Jadi satu SD komplek. lu komplek gitu. Iya, gede banget Pak sumpah SD gua. Oh iya. Di Ciberem. Heeh. Oh. Jadi kebagi-bagi gitu, ada SD 2, 3, 4. Jadi yang mau masuk nanti linknya gue taruh di bawah. Yang mau Iya. daftar. Siapa tahu bocil-bocil ganggu. Nih nonton di sini. yang baru mau masuk SD kan kali aja di Bandung. Keren tuh SD gua.
Dia kan SD 2, gue SD 11 gitu kan. Akhirnya gue satu SMP lah, SMP 47 dulu ada. Bukan dulu sih, sekarang juga masih ada. Sekarang jadi 49 kali. Nambah 2 terus. Kalau kan di SMP 47 awalnya gue nggak suka, orang nggak suka awalnya. Nggak sama dia. Iya, cuman waktu di tempat lesan dia kan bercandain mulu, anaknya sih emang rada tomboy gitu. Rada tomboy kan bercandanya sama gitu kan sama orang. Lama kelamaan baru tuh gua ngerasain yang namanya apa? Cinta. SMP meskipun cinta gitu kan. Terus baru ngerti tuh cinta gimana. Akhirnya setelah apa beres lesan gitu kan, UN segala macem, beres UN-nya gua tembak cewek. Terima. Iya. Nah cuman ada yang lucu Pak. Jadi mantannya dia masih nganggap dia pacarnya. Kok gitu sih? Iya, cuman si cewek ini SMP. Ajar. Jadi si mantannya ini tuh kayak nggak mau ngelepasin dia, tapi dia udah punya cewek lain, si cowok ini. Gimana tuh? Labil. Si ceweknya juga apa? Nerima aja gitu, aing dia nggak bilang dia masih pacaran, ya udah gua hajar aja kan waktu itu. Si cowoknya sempat mau ngelabrak aing kan, ditanya segala macam di mana nih katanya. Sekolah itu waktu SMA kan aing masih SMA, lulus adalah berapa bulan gitu kan pacaran sama dia waktu lulus SMP. Pas di SMA si mantan cewek ini ngechat kan, masih pakai BBM dulu. Terus ngechat nggak jadi dia ngelabrak. Padahal orang udah ready gitu, udah standby banget anjing. Mantap banget ya. Iya udah mantap sendiri ya. Mana itu di Jalan Budi, sumpah. Karena orang nggak salah anjing, orang nggak salah sumpah, anjing orang nggak salah. Orang nggak tahu dia masih pacaran sama dia kan. Si ceweknya juga bilang orang udah putus sama dia gitu kan. Ya terus masalahnya di mana kan? Dia main marah-marah aja, ya udah gue bilang kan, ayo. Aing deh. Nggak tahu jadinya tuh setan terjadi. Habis dari situ, udahlah, aing putusin anjing daripada bingung kan, pusing juga ke aingnya. Nah, habis dari situ susah lah aing jadi pacar. Susah banget jadi pacar SMA. Karena emang mukanya pas-pasan juga gitu kan. Gue ngeliatnya di BTS lo anjing. BTS. Iya, BTS. Iya, BTS. Ini buku BTS kan namanya? Buku BTS. Bukan anjing. Anjing. Buku. Ya benar-benar Planet BTS. BTS. Kalau bilang di sini anjing tinggal ya. Jakarta tuh lebih maju ya daripada Bandung ih. Malu Sorry. Gue pelosok Pak, gue di pondok. Tuh gila lu. Ya kan bete bos. Sekolah mana aja lebih bagus dari sekolah aing, ada kuda bayangin sekolah aing mana ada kuda, lapang segini-gininya doang, ya Allah. Terus. Sorry guys. Maaf ini waduh. Lanjut. Terus SMA kelas 1 kan aing susah tuh pacaran. SMA kelas 2 ada satu cewek sekelas nih namanya, nggak usah sebut nama lah ya, pokoknya dia gitu. Si cewek ini yang bisa ngerubah mindset aing sama perilaku aing. Karena ingat banget yang kejadiannya waktu itu kan dia lagi diem, gua colek si tangannya, dia getar Pak, ngegebek kalau kata bahasa Sundanya, sumpah gini, nah gitu. Iya. Lu bukan nyolek, gue nyolek lu gini. Enggak, sumpah. Gue nyolek. Apa jangan-jangan salah colek? Nggak jadi. Ya. Makanya bergetar. Enggak. Bara gue lepas. Iya. Saking asiknya ngobrol. Terus waktu SMA kelas 2 kan pokoknya dia soleh banget lah, pokoknya soleha gitu kan, merubah pola pikirnya sama perilaku lain. Terus karena dulu waktu sampai SMA kelas 1 ya ini bisa dibilang bangor gitu kan, bangor banget malah gitu. Terus ternyata dia ikut eskul remaja masjid kan dia masuk. Nah
Aing semester 2 kelas 11 ikut juga tuh remaja masjid. Cuma niatnya salah. Karena pengen dapetin si cewek itu. Iya. Tapi lama kelamaan Aing ngerasa si remaja masjid ini udah jadi keluarga Aing sendiri gitu. Teman-temannya asik. Asik ya. Iya. Klop berarti. Semester 3 tuh kan. Daripada salah niat gitu kan. Ini lepasin aja deh gitu. Kan jatuhnya nggak baik juga gitu kan kalau misalkan ibaratnya masuk ke ranah seperti itu dengan niat seperti itu. Benar nggak bagus berarti. Iya, gua apa istilahnya gua tersadarkan lah Disadarkan lah. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Nah cuman dibalik itu semua ada yang lucu lagi ternyata si cewek ini disukain juga sama teman dekat Aing waktu Aing masuk matras. Kok cinta lu rumit ya? Iya, jadi lu kalau udah cinta sama ini ada aja yang suka. Iya makanya Nih, sumpah. gue tuh kadang suka bingung gini sama yang kayak gini nih. Misalnya nih gue punya cewek nih, ada aja gitu yang sukain cewek gue, terus dia tuh kayak ngejar-ngejar, padahal udah tahu si cewek ini pacar gue gitu bahasanya. Gue ini udah pacarnya dia gitu, dia udah punya pacar, tapi masih aja dikejar. Padahal populasi wanita itu lebih banyak tuh anjing gitu kan ya? Iya, gue setuju. Ya lalu ngapain sih masih ngejar-ngejar cewek gue gitu kan? Masih banyak cewek yang lain, lu mau nyari sampai 4, 5, 6, 7, 8 pun ya bahasanya ya lu bisa dapetin gitu kan. Itu sih gue makanya suka bingung kayak gitu-gitu tuh ya. Gue sebagai cowok nih misalkan gini, gue pengen ngincerin cewek nih, gue cari tahu dulu dia punya pacar apa kagak nih. Kalau nggak punya pacar ya gue gas, kalau punya pacar ya berusaha. Sebelum jalur kuning menengkung, menengkung. Enggak sih, sebelum bendera kuning kita rada bodoh dikit gitu kan. Jadi ya gitu maksud gua. Ya ngapain sih anjing ngejar-ngejar gitu kan gitu. Maksudnya ya lu bisa nyari yang lain coy, sumpah. Iya. Tapi waktu SMA kelas 2 itu kan orang tahu dia suka sama siapa? Dekat orang, sama cewek yang suka. Jadi kita udah deal-dealan gitu kan. Kita istilahnya bersaing secara sehat gitu kan. Bersaing. Iya. Salah berarti. Iya, gue udah bilang juga sama dia. Kalau mana suka, ya sok kejar gitu kan. Tapi orang juga nggak bisa nahan hasrat orang gitu buat dapetin dia. Ya udah intinya kita bersaing aja, yang dapetin dia. Ya udah harus rela gitu kan, ikhlasin gitu. Tapi dua-duanya nggak dapat anjing. Oh, dua-duanya nggak dapet. Iya. Lu nggak dapet nih. Iya, sampai SMA kelas yang 3 bego sama temen lu. Nah itu dia Pak, jadi si cewek ini tuh kayak menutupi jati dirinya waktu SMA tuh. Ketika dia kuliah ternyata dia pacaran. Iya, waktu SMA yang serk kali positif enggak. Waktu SMA dia tuh bener-bener soleh banget. Dia bilang nggak mau pacaran gara-gara mau ngejaga dirinya dia katanya. Tapi pas kuliah malah pacaran HTS-an gitu kan, lo tau kan? Pas ya, kuliah? Gitu. Iya pas kuliah. Loh, kok lo tahu? Karena si teman Aing ini, sahabat dekat Aing, sejurusan sama dia. Cuman beda setahun. Dia kan gap year nih teman Aing nih, sahabat Aing ini. Gitu. Kuliah di UPI lah ya, kita sebut aja UNIF. Di UPI ya, di UPI. Gak apa-apa, UPI banyak kan mahasiswa UPI. Anda jangan salah paham, hey, oke? Jangan merasa kepedean. Iya. Diam. Pokoknya follow-followan kalau nggak salah ya? Iya, follow-followan. Tadi cari dong. Oh, gue follow-followan. Yang follow dia banyak. Ya memang lu doang. Oh, tidak. 400 itu banyak, Pak. Oh iya, banyak. 400 banyak. Atau kalau di konser setengahnya. Konser amal. Ramal. Terus. Itu kan pokoknya ternyata dia pacaran atau sih emang di Islam ada pacaran gitu ya? Kita nggak usah bawa Islam. Ya maksudnya Intinya ya udah gitu lah. Kita tahu itu dalam agama tidak ada gitu. Iya. Dia pacaran gitu kan. Gua kaget kan, orang kaget. Oh dia gini ya ternyata. Ya berarti lu kaget kayak anjing nggak konsisten dong gitu. Iya. Aing kayak ada ibaratnya kayak culture shock gitu mungkin ya. Kultur anjing. Dia negara kali ya. Gila. Iya, tapi sumpah beda banget waktu dia SMA sama kuliah tuh beda banget. Dari pergaulan sama tingkah lakunya beda. Yang diceritain temen Aing, karena di jurusan kan dia tahu banget gitu. Ngerti gua. Akhirnya gue nyesel tuh sempet deketin dia. Enggak sih nggak nyesel, cuman kayak
anjing kenapa sih Maneh nggak dari dulu aja gitu kan kayak gini. Kalau emang jati Maneh di kuliah kayak gini, kenapa di SMA kayak gini juga gitu kan. Jadi aing nggak ada rasa penyesalan nantinya gitu kan. Itu sih yang gue sesalin. Ya sebenarnya ya jangan disesalin juga sih bagi gue ya. Malah pendapat gue ketika lo kayak gini, ini jadi pelajaran buat lo aja gitu kan. Oh ternyata kita tidak bisa memandang orang, maksudnya bukan memandang ya, percaya sama orang gitu aja gitu loh. Ya mungkin jalan hidup dia berbeda, kita juga nggak bisa ngejudge lah. Ya udah ini pelajaran aja sih gitu. Terus lanjut nih, itu pas SMA nih, udah terakhir tuh. Iya. Berarti terakhir lu SMA tuh bener-bener jomblo banget tuh. Iya pokoknya dari SMP kelas 3 itu yang terakhir pacaran. Ada satu waktu SMA kelas 3 tuh yang sempet pacaran sama kelas, cuman nggak begitu lama. Gara-gara itu juga cuma pelampiasan doang gitu kan dari cewek yang suka ini. Jadi gue menjadiin dia pelampiasan dan emang nggak berhasil gitu kan, nggak works. Ya akhirnya hubungannya jadi toxic gitu akhirnya. Bener. Itu aja sih endingnya. Terus sekarang kuliah. Sekarang udah semester berapa nih? Semester 5 ya, kita mau semester 4 ya? Semester 4 sih. Akhir ya? Nggak tahu sih, kayaknya kalau misalkan Aing suka sama cewek gitu ya, yang Aing bingungin kenapa ceweknya tuh pasti derajatnya, kalau dari pendapat Aing ya, derajat si cewek ini tuh pasti beda jauh banget, tinggi banget di mata Aing. Kalau yang kenapa lu minder gitu? Berarti lu ngerasa minder? iya, Aing ngerasa minder banget, apalagi sama cewek yang sekarang gitu kan. Ini mau ngebahas yang mana kan? Lu udah tahu. Lu mau yang mana nih? Gue bingung. Enggak usah gini aja. Jadi lu ceritain aja sih kenapa sih lu bisa minder gitu. Maksudnya padahal apa namanya? Ya setiap orang punya kelasnya masing-masing dan kalau kita berjuang juga kita bisa dapetin gitu kan. Apakah sampai sekarang lu masih minder kah? Terus lu punya solusi nggak sih kira-kira? Nah itu dia sih, orang belum nyari solusinya. Cuman orang tahu kenapa orang merasa minder. Karena emang orang yang nggak tahu diri aja gitu kan. Udah tahu dengan kapasitas orang yang segini, tapi orang malah pengen lebih. Ibaratnya gelas gitu kan, gelas yang cuma 50 ml diisi air yang beberapa ratus liter gitu kan, ya nggak bakal muat gitu istilahnya. Beberapa ratus liter. Iya, ya pokoknya lebih banyak lah dari gelasnya. Ya lo gelas aqua diisi toran dia masuk. Iya makanya kayak gitu. Analoginya gitu kan. Bener. Analoginya gitu. Oke. Dan emang orang kebiasaan orang sih gitu ya, kebiasaan buruk selalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu tuh. Kayak misalkan gue pengen dapet cewek, pengennya yang ini. Tapi kan mimpi juga harus dong. Iya, Kita punya cita-cita juga harus kan. Maksudnya kriteria bagi gue setiap orang punya kriteria masing-masing gitu kan. Ya lo pengen punya kriteria seperti ini ya nggak masalah, tapi gimana caranya aja lo tetap struggle gitu jalannya. Tapi Aing tahu deh kenapa kayaknya Aing kayak gitu. Soalnya waktu SMP pacar Aing yang SMP tuh sesuai sama ekspektasi Aing banget gitu kan. Ternyata work gitu, Aing bisa gitu kayak gitu. Aing praktekin itu waktu SMA, ternyata enggak gitu. Jadi Aing masih berpegang teguh sama prinsip waktu SMP gitu kan. Jadi lu tuh yang gue pikir gini, lu tuh lupa kalau manusia itu beda-beda cowok. Iya. Kan? Manusia punya kapasitasnya masing-masing dan kita pun tidak bisa memaksakan kapasitas diri kita kepada semua orang yang sama gitu, semua orang yang sama. Iya. Mana semua orang yang sama? Intinya kepada semua orang gitu kan. Gue bilang beda. Karena kalau dari kita ngincernya yang ya udah berarti kita ngasihnya seperti itu gitu. Kita kita akan memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini, yang ke B kita memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini. Gitu. Tapi Aing inget banget sih omongannya waktu itu kan ngobrol di rumah Aing. Kalau jadi cowok mau ngedeketin berapa banyak cewek, kurang Aing mantap. Ini yang namanya Beta. Akulturasi, oke. Budaya di sini nggak ada tuh yang namanya Beta sapu bapak. Yaudah lanjut. Terus. Jadi gue orang Aing. Mantap. Jadi orang inget banget kan omongan si Yuki waktu di rumah. Katanya kalau cowok tuh ngedeketin cewek berapa banyak gak masalah, yang penting jadinya satu gitu kan. Dia pernah bilang kayak gitu. Selama kita masih mencari, selama itu masih mencari gak masalah. Bagi gua gitu ya. Cuman kalau pendapat teman-teman berbeda, pendapat penonton gue yang di sini berbeda, it's okay.
Karena kita bebas untuk berpendapat, coba. Bagi gue gitu. Bagi gue ya ketika kita masih mendekati, masih masa-masa PDKT ya nggak masalah lo mau PDKT sama siapapun. Cuman resikonya adalah ketika yang kita deketin misalkan ada 2 orang terus tiba-tiba dua-duanya baper, yaitu lu cari jalan lu sendiri, lu cari cara lu sendiri gitu bahasanya. Karena ya mencoba ya nggak ada yang salah gitu kan. Mencoba itu nggak ada yang salah. Tapi ketika kita udah jadi sama si A atau sama si B, ya kita jangan nyari-nyari yang lain gitu sih. Terus ini sih paling kayaknya Aing punya ini deh, saran kalau misalkan ke viewers gitu ya, jangan terlalu percaya omongan teman gitu tentang hubungan percintaan. Sumpah, Pak. Berarti lo nggak percaya dong? Bukan maksudnya gitu, misalkan nih Mane dia suka tahu sama Mane gitu kan. Oh, nah, kayak gitu. Omongan-omongan kayak gitu ya. Iya, benar percaya. emang jangankan soal suka-suka sama enggak ya. Misalnya ketika kita udah punya hubungan, kadang si pasangan kita ini suka kedoktrin, suka kerasuk sama omongan-omongan orang, padahal belum nyatanya belum benar seperti itu gitu kan. Itu maksudnya. Benar tuh. Karena kan kalau hubungan tuh yang menjalin 2 orang kan. Nah, yang jalanin 2 orang, nggak ada 3 orang yang lainnya gitu. Jadi yang harus saling tahu tuh si A sama si B, si C sama si D, ya udah. Iya, dia hanya sekadar ngelihat saat itu aja gitu kan. Nah, nggak tahu aslinya kayak apa gitu. Cerita awal. Iya. Benar sih. Takutnya ntar Mane kemakan sama omongan teman Mane, yang ada malah jadi rusak kan, rusak. Benar. Yang di sini mau ngedeketin terus jadi. Gimana nih? Jadi. Nih, lu kan deketin nih, ada beberapa wanita nih yang deketin sama anak kampus. Deketin Gua kayak anak kampus. Ya gitu maksud gua. Dan dua-duanya beda jurusan ya. Dua-duanya ya si doi ini beda jurusan. Iya, si doi ini beda jurusan. Doi ini beda jurusan ya. Jadi Anda yang merasakan dideketin sama dia, bukan Anda jangan so cantik. Tapi saya berharap ada yang merasa. Biar Karena saya merasa mendekati Anda. Tolonglah respon. tuh, cowok tuh susah ya sebenarnya ya. Maksudnya ketika kita kagak direspon, anjir. Baca. Tapi bener loh. Bad girl. Bener cowok tuh kalau nggak direspon bawaannya dimager, iya nggak sih? Mager benar. Kan cewek nuntut harus diperjuangin, tapi responnya gitu-gitu aja. Apa yang mau diperjuangin kan? Benar. Jadi ya Iya nggak? kita juga butuh feedback lah. Nah, Jadi nggak cuman lu doang yang merasa diuntungkan, nggak, gue juga pengen diuntungkan kayak gitu. Gitu sih. Terus sekarang gimana perkembangannya? Gitu-gitu aja. kalau sama yang satu jurusan sama Aing, perkembangannya sih gitu-gitu aja, nggak ada yang beda sih, nggak ada yang progres meningkat drastis, tapi perlahan sih ada. Yang lucu tuh ini dulu dia sempet Awas salah bicara. Awas salah bicara, nanti ada kepedean. Nanti Anda kepedean. Iya. Saya lupa akan diupload. Viewers gue dikit pak, cuman 20-an paling. Tapi kita kenal. Saya tahu mereka. Oke. Terus gimana nih? Ya pokoknya itu lah ya perkembangannya berarti ya. sama si A ini kan, dia tuh sering banget dianterin sama Aing. Sempet kan beberapa kali nganterin. Dia bukan orang Bandung kan, orang luar lah. Terus travel itu doang sih perkembangannya. Cuman beberapa dari temennya bilang dia tuh dekat gitu kan sama Aing. Ada yang bilang juga dia merasa jadi dirinya sendiri ketika lagi sama Aing gitu kan. Ya balik lagi ke omongan Aing. Aing bilang kayak gitu. Ya Aing gak terlalu percaya sama omongan teman-teman mereka. Kalau gitu belum kan. lo yang dengar Kalau langsung. orang yang ngomong langsung gitu, orang yang belum maju sendiri gitu. Kalau sama yang si B ini, orang ngerasa lebih dekat gitu, karena lebih intens gitu. Pertama mungkin karena sering chattingan juga gitu ya. Padahal baru semenjak pandemi gitu ya, semenjak pokoknya gue jarang ke kampus gitu. Chat-chatan tuh mulai dari situ, awalnya reply IG lah biasa kan, Reply IG. temen SMA reply IG, ngebahas dulu SMA gimana, ngebahas musik tuh kan. Waktu di musik dapat banget feelnya Sama yang si B ini. si B ini ternyata dia satu genre sama Aing, suka musik yang suka Aing dengerin gitu. Kalau gue tahu. Lebih ke British gitu kan, British. Tanya nggak bunyi British. Oke, British. Pokoknya musik-musik anti mainstream lah ya bisa dibilang.
bilang kayak gitu. Oke. Oke, sorry. Tadi otomatis ke stop gitu, gue nggak ngerti. Jadi lanjut lagi. Jadi si B ini lebih responsif gitu kan, makanya orang seneng nih karena ada feedback yang tadi Yuki bilang. Jadi kan ibaratnya ngebales juga enak gitu kan, nggak bikin mager juga. Benar-benar. Cuman sama si B ini orang belum ketemu langsung gitu kan, belum ngobrol-ngobrol segala macem. Orang belum ngeberaniin juga buat lebih dekat sama dia sebelum orang ketemu sama dia, ngobrol sama dia gitu. Langsung gitu. Ya karena kalau di WA, di chat banyak gitu kan yang nge-WA chat gitu. Kalau terus rencana kedepannya gimana? Rencana kedepannya sama si dua ini Ya bebas. Mau sama dua ini, mau sama siapa kayak sama lu kayak gimana kayak. Sama adek lu kayak lu nikahin adek lu. kan. Kalau ini nggak boleh. Ya terus. Ini gelakat nih masih bocil ya kan. Nggak bercanda. Iya rencana kedepannya jalanin aja sih. Jalanin aja sih. Enggak. Ada target sih. Kalau Sebenarnya di- orang Tahu tahun ini pacaran, insya Allah. Insya Allah lagi. Iya orang. Harusnya apa dong? Yo. Harusnya apa dong? Amin dulu. Nggak kayak nikah ya kalau gitu. Enggak. Targetnya yang penting punya pasangan lah. Karena dengan umur segini orang rasa pasangan lawan jenis penting banget gitu kan. Apalagi buat temen ngobrol, temen kedepannya. Karena makin tua teman makin dikit coy. Bener-bener. Serius. Apalagi ngertiin kita gitu kan. Teman-teman paling beberapa lah, 4, 3 atau 5 orang gitu kan. Yang benar-benar bisa ngertiin kita, yang benar-benar bisa ada buat kita gitu. Bener. Nah si pasangan ini tuh fungsinya itu, kalau misalkan kita ada masalah kita bisa berbagi cerita gitu kan sama dia. Tempat Tapi- kalian lah istilahnya gitu. Lo ngerasa takut nggak sih nih kalau misalkan ketika lu pacaran, lu malah ngeganggu kegiatan lu gitu kan? Karena banyak yang bilang kayak banyak yang malah ngerasa ya, mereka tuh malah kayak jing, gua malah kayak dikekang lah kayak gini kayak gitu lah gitu. Lu ngerasa takut sama itu nggak sih? Kalau mereka yang bilang gitu, orang rasa mereka nggak saling suka sih. Paksa ya. Iya, karena kalau misalkan udah saling suka saling cinta, ya pasti ngerti gitu kan. Meskipun si ini kegiatannya sesibuk apapun gitu. Benar-benar. Dan misalkan si A cowoknya dia sibuk nih. Kalau misalkan dia benar-benar suka sama si ceweknya ya pasti ngeluangin waktu gitu kan. Meskipun sebentar gitu dalam Intinya, kesibukannya gitu. Ketika pacaran ya berarti itu ya yang menjalani 2 orang gitu kan. Iya. Nggak boleh egois 1 orang gitu Iya. kan. Dan ketika lo pacaran juga udah ngambil resikonya sebenarnya. Benar. Udah sama resikonya, udah tahu kan gitu. Oke sih. Paling gitu cerita-cerita kita kali ini tentang pacaran. Intinya kalau emang lo lagi pada memperjuangkan seseorang, perjuangkan semaksimal mungkin. Kalau lo mencoba untuk 1 atau 2 orang, silakan, itu jalan hidup lo. Lo mau tetap kekeh mau 1 aja, itu lebih bagus. Dan juga jangan jadikan sebuah pacaran ini menjadi sebuah beban ya. Bagi gua, ketika lo pacaran, yang tadi dibilang sama Yogi, lo udah berani untuk ambil resikonya, khususnya untuk cowok-cowok. Lo adalah pemimpin, lo adalah imam, lo yang ngatur bahasanya gitu, lo yang bisa mendaliin hubungan itu seperti apa. Intinya mulu dari tadi ya, nggak beres-beres intinya. Tapi gini aja deh, tetap struggle di hidup lo, tetap jadi diri lo sendiri. Ketika lo pengen ngedeketin perempuan, ketika emang lo deketin laki-laki, tetap menjadi diri lo sendiri. Jangan lo sosok untuk merubah diri lo menjadi orang lain dan hanya untuk kepentingan pribadi ya, maksudnya gue pengen jadi lebih keren lah, gue pengen jadi seperti ini demi mendapatkan si ini gitu. Jangan kayak gitu. Tetap jadi diri lo sendiri, kenalin diri lo kepada calon pasangan lo. Gue yakin kok yang namanya pasangan, dia pasti nerima apapun itu, apapun yang ada di diri lo gitu bahasanya. Itu sih palingan. Jadi sudah kita kegabutannya, gabut-gabut ngobrol-ngobrol kita. Semoga kalian merasa terhibur, semoga kalian tetap stay
selalu nonton video gua. Sorry kalau misalkan ada banyak kesalahan. Pure kesalahan itu datangnya dari gue sendiri, kebenaran itu datangnya dari Tuhan semata, ya nggak? Iya. Ya gitu aja sih. Nice. Jangan lupa follow IG-nya Yogi apa Gi? Yogi Bima aja 2_. Nanti gua taruh di videonya. Terus jangan lupa kunjungi IG saya Yukita Ngupi, nggak jauh beda sama nama konten ini. Twitternya juga ada Yukita Ngupi. Paling gitu aja, cukup sekian and chill out.